kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang database management system. Langsung masuk aja ke materi yang pertama akan dibacakan oleh Erina. Saya akan membahas tentang database management system. Sebelum saya membahas tentang apa sih database management system, saya akan membahas dulu mengenai apa itu database. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak komputer. Jadi database ini nanti ada hubungannya dengan database management system. Nah, database management system yaitu software yang merancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Jadi di dalam database ini, jadi setiap komputer, misalkan di suatu perusahaan ada nih yang datanya banyak sekali gitu, gak mungkin dia gak menggunakan database itu, karena kalau misalkan dia gak menggunakan database, pasti datanya itu bakal lost, gak bisa nyimpen data itu. Nah, makanya di sini diadainya menggunakan DBMS ini. Nah, tujuan dari DBMS ini yang pertama bisa dipakai secara bersamaan. Nah, misalkan satu data ini kalian bisa digunakan oleh, misalkan saya bisa pakai, Rita bisa pakai, Cynthia bisa pakai. Jadi bukan hanya satu yang pakai aja gitu. Nah, yang kedua, kecepatan serta kemudahan ketika mengakses datanya. Yang ketiga, menghemat ruang penyimpanan data. Yang keempat, keamanan data lebih terjaga, lebih aman gitu pakai DBMS. Nah, terakhir menangani data dalam jumlah yang banyak atau yang besar yang tadi saya udah jelasin. Nah, yang ketiga di sini ada komponen database management system. Yang pertama, file manager. File manager yaitu komponen DBMS yang memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. Yang kedua ada database manager. Database manager yaitu komponen DBMS yang bertugas menerima query dan menguji eksternal dan konseptual skema untuk menentukan apakah report-report dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Waalaikumsalam. Maksud report di sini yaitu baris, contohnya di dalam suatu tabel, misalkan tabel tersebut ada nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, maka yang dinamakan report itu merupakan satu barisan. Nah, satu barisan itu terdiri dari nama satu orang, pekerjaannya, alamatnya, dan lain-lain. Yang ketiga ada DDL compiler, yaitu mengkonversikan berbagai perintah DDL ke dalam kumpulan tabel yang mengandung metadata. DDL ini merupakan bahasa dari DBMS ini, nanti akan dijelaskan oleh saudari Puspita. Yang keempat, DBML precompiler, yaitu mengkonversi pernyataan atau perintah DBML yang ditambahkan dalam suatu program aplikasi kepada pemain prosedur normal dalam bahasa Indo. Nah, ini DBML juga bahasa language-nya bahasanya dari DBMS ini, nanti dijelaskan sama kita lagi. Nah, yang kelima, query processor adalah menerjemahkan perintah dalam bahasa query ke instruksi low level yang dapat dimengerti database manager. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Puspita. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutannya. Jenis bahasa komputer ada dua. Yang pertama itu data definition language (DDL), merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah dan menghapus struktur dan definisi menata data dari objek-objek database. Yang kedua itu data manipulation language. Data manipulation language itu DML, merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk proses pengolahan isi data di dalam tabel seperti memasukkan, merubah, dan menghapus isi data dan tidak terkait dengan perubahan struktur dan definisi tipe data dari objek database tersebut. Macam-macam DBMS
Yang pertama itu MySQL, sebuah perangkat lunak pembuatan database yang bersifat terbuka atau open sourcing dan berjalan di semua platform baik Linux maupun si Windows. Positif negatifnya itu, yang pertama positifnya free atau gratis, selalu stabil dan cukup tangguh. Keamanannya yang ketiga, keamanan yang cukup baik. Yang keempat, sangat mendukung transaksi dan dukungan dari banyak komunitas. Yang kelima, sangat fleksibel dengan berbagai macam perkembangan yang cepat. Negatifnya itu yang pertama, kurang mendukung koneksi bahasa programan, misalnya seperti Visual Basic, Vexport, Delphi, sebab koneksi ini dapat menyebabkan file yang dibaca harus sesuai dengan koneksi dari bahasa pemrograman visual tersebut. Yang kedua, data dapat ditangani belum besar dan belum mendukung windowing function. Yang kedua itu software Software Oracle memasukkan jenis database ini untuk bermacam-macam aplikasi yang bisa berjalan pada banyak jenis dan merek perangkat keras komputer laptop. Negatif positifnya itu, yang pertama positif, terdapat beragam fitur yang bisa memenuhi tuntutan fleksibilitas dari organisasi atau perusahaan yang besar. Yang kedua, bisa mendayagunakan lebih dari satu software dan penyimpanan data dengan cukup mudah. Yang ketiga, performa prosesan transaksi yang sangat tinggi. Nah, negatifnya pemakaian membutuhkan dana atau biaya karena mahal dan diperlukan DBA yang cukup handal sebab DBMS ini cukup rumit. Dan selanjutnya akan dijelaskan dari Oke, lanjut aja ya, langsung ke SQL Server. Ini digunakan di dunia bisnis yang memiliki basis data berskala kecil sampai dengan menengah. Data berskala kecil sampai dengan menengah, tetapi kemudian berkembang dengan digunakan SQL Server pada basis data besar. Ini positifnya itu, kalau pakai SQL Server ini cocok untuk perusahaan mikro, menengah, hingga perusahaan besar karena mampu mengolah data yang besar. Yang kedua, setiap usernya dapat diatur hak aksesnya terhadap aksesan database oleh DBA. Yang ketiga, pengamanan data sangat baik. Yang keempat, memiliki backup dan rollback data. Yang kelima, membuat database mirroring dan juga clustering. Ini negatifnya itu hanya bisa berjalan pada platform OS Microsoft Windows. Yang kedua itu perangkat lunak. Ini berlisensi dan tentunya pemakaiannya membutuhkan biaya yang tergolong cukup mahal. Kalau ini ya. Terus kalau yang kedua, yang satu lagi, Microsoft Access ini adalah sebuah pemrograman aplikasi basis data komputer relasional ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini merupakan anggota dari beberapa aplikasi kayak Microsoft Office. Selain tentunya Microsoft Word, terus Excel sama yang PowerPoint. Ini positifnya itu, yang pertama, manipulasi tabel dan data sangat mudah dilakukan. Yang kedua, relasi antara tabel dapat dibuat dengan mudah. Yang ketiga, perintah SQL dapat diberikan. Empat, dapat diintegrasikan dengan bahasa pemrograman, misalnya Delphi, FD, dan lain-lain. Yang kelima, tersedia fasilitas untuk security data. Yang keenam, mampu menyimpan data dalam jumlah sangat besar. Ini negatifnya dari Microsoft Access ini,
aplikasinya tidak free alias tidak gratis, jadi bayar. Terus yang kedua, kurang begitu bagus jika diakses melalui jaringan, maka banyak pengguna Microsoft Access menggunakan solusi sistem manajemen basis data yang bersifat client atau server. Yang ketiga, tidak mendokumentasikan langkah-langkah yang sudah kita lakukan terhadap kertas kerja kita. Tidak ada logis yang berguna untuk referensi berikutnya serta buat dokumentasi atau arsip. Terus yang Firebird ini komunitas yang mengembangkan interbase open source ini diantaranya adalah Firebird Foundation. Namun semua root development tersebut rencananya akan digunakan menjadi satu root dengan nama Firebird pada Firebird versi 3.0 ke atas. Positifnya ini dia gratis, free aplikasinya, terus 2 selalu stabil dan cukup tangguh, yang ketiga keamanannya cukup baik, yang keempat sangat mendukung transaksi dan dukungan dari banyak komunitas, yang kelima sangat fleksibel dalam berbagai macam program, yang keenam perkembangan yang cepat. Terus negatifnya kurang mendukung koneksi bahasa pemrogramannya, misalnya seperti Visual Basic itu sama kayak Fox Pro sama Delphi, sebab koneksi ini dapat menyebabkan file yang dibaca harus sesuai dengan koneksi dari bahasa pemrograman visual tersebut. Yang kedua, data yang dapat ditangani belum besar dan belum mendukung windowing. Lanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Yang terakhir, macam-macam database itu ada PostgreSQL. Di sini database ini tuh sudah disebarluaskan secara bebas. Selain itu, perkembangan Postgre ini juga termasuk aktif dan sudah terbukti karena dia mendapatkan reward karena database-nya itu termasuk terbaik dari tahun 1999 sampai 2012. Terus ada kelebihan dari Postgre ini. Jadi Postgre ini memiliki apa yang disebut role. Jadi tindakan custom itu bisa kita eksekusi saat sebuah tabel itu kayak delete atau insert, dan update-nya itu bisa kita lakukan dengan mudah. Terus yang ada juga kelebihannya itu hampir semua fasilitas standar yang biasanya kita inginkan itu ada di dalam database ini, kayak subselect, view, trigger, sama store procedure. Yang satu lagi ada memberikan kemampuan mendefinisikan sebuah file sebagai array. Kekurangan dari Postgre ini, dia kurang begitu populer, padahal udah gratis tapi dia kurang populer. Terus cocok bekerja di lingkungan web jika dibandingkan dengan MySQL, karena dia kalau dibandingkan dengan MySQL ini, dia MySQL itu lebih populer dibanding Postgre ini karena akurasi datanya pun dia lebih bagus. Terus yang kedua, kekurangannya itu kurang fokus dalam hal kecepatan. Yang ketiga itu kurang unggul dalam hal ketersediaan fungsi built-in. Terus yang slide selanjutnya ada kelebihan DBMS. Yang pertama itu pengguna dapat memakai data secara bersama-sama. Yang kedua, memperbaiki integritas data. Yang ketiga, menjaga keamanan, jadi akurasi datanya itu benar-benar dijaga banget. Terus yang keempat itu membantu penetapan standarisasi. Yang kelima, perbandingan skala ekonomi. Kalau dari kekurangan DBMS tersendiri, yang pertama itu penggunaannya cukup kompleks. Yang kedua, ada tambahan biaya untuk hardware. Yang ketiganya, umumnya performa kinerja menurun seiring waktu, dan performa yang menurun bisa mengakibatkan kegagalan dari si pengguna database DBMS ini, database management system ini. Kurang lebihnya sekian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Saya mau bertanya tentang kenapa sih banyak beberapa orang memiliki kesan yang negatif terhadap Oracle?
Yang negatif ini adalah pemakaiannya menggunakan dana atau biaya karena mahal dan cuma DBA yang dibutuhkan. Kemudian maksudnya seberapa rumitkah ini pada mereka begitu. Saya mau tanya, apa sih manfaat dan kelebihan DBPS dibanding sama penyimpanan untuk file yang lain? Nanti dijelasin. Ya, nama saya Yudi dari kelompok 9, perwakilan kelompok 9. Saya mau bertanya, mengapa dibutuhkan database dan DBMS dalam suatu sistem data? Belum beda. Nanti kalau nggak ada database, penyimpanannya itu nggak bisa menghasilkan bukan contohnya di aplikasi, nah kayak gitu. Nah kalau untuk di perusahaan, jadi kalau nggak ada database-nya, dia penyimpanan datanya yang kalau data nggak bisa gitu kalau nggak pakai database. Kalau cuma di data doang gitu, misalkan di komputer doang nih nggak pakai database gitu ya kan, itu bakal lolos, pasti kan punya kapasitas sejak komputer gitu. Masih menyangkut Oracle, saya diganti dari kelompok 7 ini misalnya pada poin pertama yang selain Oracle itu di slide ke-8 terdapat beberapa fitur yang bisa memenuhi kebutuhan fleksibilitas dari organisasi atau perusahaan. Jadi sih perusahaan ini menuntut fleksibilitas yang seperti apa sih sehingga Oracle ini mampu menyediakan fitur-fiturnya.